Shalom jemaat Tuhan, mari bersama kita berdiri, kita mengagungkan nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. For the Lord He is good, and His mercy endure forever. Kami tinggikan namamu Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari angkat tanganmu, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Oh, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Engkau baik bagiku, Engkau baik, Engkau baik bagiku, Engkau baik, Engkau baik bagiku, Engkau baik, Engkau baik bagiku, Engkau
pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu, haleluya. Amin. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik, selamanya Dia baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk dibekali dengan firman Tuhan. Kita percaya bahwa iman kita akan bertumbuh dengan pendengaran akan firman Kristus. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta.
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, hanya padamu. Oh, mari naikkan syukur-Mu pada pagi hari ini. Mari rasakan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Kebaikan-Mu nyata Tuhan, anugerah-Mu nyata Tuhan. Dan kami imani pagi ini Kau selalu baik bagi kami. Dan kasih sayang-Mu Tuhan dan anugerah-Mu yang berlimpah Engkau curahkan, Engkau berikan selalu baru setiap pagi. Oh, we worship You Lord, we worship You Lord. Haleluya. Oh, kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu kekal selamanya. Dan ku nikmati
is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Oh, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love, Lord, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love, Lord, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me with your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me to your everlasting love. Father, I worship you. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Oh, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. One more time, sing it out. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Thank you, Lord. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih. Kita senang sekali bertemu pagi hari ini untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau setia dan kami tetap ada di dalam perlindungan-Mu. Ada damai sejahtera-Mu Tuhan yang menyertai setiap kami dan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan untuk kesempatan ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu yang adalah Engkau sendiri, yang adalah harta, yang adalah kekuatan, sukacita dan segala yang kami perlukan ada di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu supaya apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi setiap kami, Tuhan boleh sampaikan lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, kita bertemu kembali di dalam persekutuan kita dalam beribadah untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan tidak terasa bahwa minggu ini adalah minggu terakhir untuk bulan ini. Cepat sekali ya Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri bulan ini dan masih tema yang sama Bapak Ibu Saudara kasih, berbicara tentang pengelola keuangan. Itu adalah tema besar kita. Dan saya membuat tema pagi hari ini buat kita adalah uang adalah hamba, bukan Tuhan. Ya, karena berbicara mengenai uang, harta, kekayaan, saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih ini memang benar-benar memberikan pengertian, memberikan pemahaman, dan menolong setiap kita untuk semakin kaya dan tahu apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman Tuhan, itu berbicara tentang keuangan. Sikap pengelola bukan pemilik yang baik. Sikap pengelola atau bukan pemilik, salah satunya yang sangat-sangat harusnya menjadi bagian kita adalah mengendalikan dan tidak menguasai.
tidak dikuasai, tapi kita yang mengendalikan, tidak dikuasai. Bapak Ibu Saudara kasih, saya akan bacakan buat kita semua di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara kasih, bagian ini menjelaskan buat setiap kita bahwa ketika Tuhan menciptakan kita serupa, segambar dengan Tuhan, dengan Allah, tujuannya adalah supaya kita, orang yang diciptakannya ini, berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih, walaupun di sini pada penciptaan tidak dibilang untuk berkuasa atas uang, tetapi saya sangat percaya bahwa uang adalah bagian juga yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk kita mengendalikannya, menguasai. Dalam artian Bapak Ibu Saudara kasih bahwa kita tidak dikuasai oleh apapun. Tapi kita diberikan kepercayaan, diberikan wewenang, diberikan mandat oleh Tuhan adalah untuk menguasai, memelihara, melipat gandakan, dan membuat itu semakin bertambah. Bukan untuk supaya kita dikuasai, tapi kita yang mengelola, kita yang memelihara, kita yang memaintenance, kita yang memultiplikasikan, memperbanyak, melipat gandakan. Itu tanggung jawab, itu adalah mandat yang diberikan Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara kasih, lebih dari semua ciptaan yang lain. Mari kita mulai Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara kasih, saya membuat tema buat kita adalah uang adalah hamba, bukan Tuhan. Dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus berbicara, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara kasih, di sini dibuat dua perbandingan. Walaupun saya sangat percaya bahwa tidak tepat, bahkan tidak ada tepatnya kalau Tuhan dibandingkan dengan Mammon. Tapi di bagian ini, di dalam nats ini Bapak Ibu Saudara kasih, supaya kita jelas, supaya kita bisa memahami, sampai Tuhan membuat perumpamaan ini dan dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun bisa mengabdi kepada dua tuan. Dan dua tuan yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara kasih adalah Allah, Tuhan, dan Mammon. Nah, dikatakan begini. Karena jika demikian, maka dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan dia akan tidak mengindahkan, mengabaikan yang satu. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau Tuhan mengatakan ini buat kita, ini tidak sekedar main-main, ini tidak sekedar nasihat. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Tuhan mau menjelaskan bagi setiap kita bahwa di dalam hidup ini, setiap kita pasti ada sesuatu yang kita pertuan. Dan Tuhan mau menjelaskan buat kita bahwa tidak bisa mempertuan dua, yaitu Tuhan dan Mammon, atau harta atau keuangan. Ada statement yang mengatakan begini Bapak Ibu Saudara kasih. Jika uang menjadi hamba, maka dia akan menjadi hamba yang baik. Namun sebaliknya jika uang menjadi tuan, maka dia menjadi tuan yang jahat. Statement ini Bapak Ibu Saudara kasih mengatakan kalau uang itu menjadi hamba, maka dia akan menjadi hamba yang baik. Tetapi kalau dia menjadi tuan, maka dia akan menjadi tuan yang jahat. Uang bisa menjadi hamba atau menjadi tuan, itu tergantung kita yang membuatnya. Kita yang membuat posisi, apakah uang itu menjadi tuan atau apakah uang itu menjadi hamba. Kita
yang menempatkan dan membuat posisi itu. Nah itu sebabnya bagian kebenaran firman Tuhan ini tadi mengatakan Bapak Ibu Saudara kasih. Kenapa sampai dibuat perbandingannya? Adalah supaya setiap kita bisa menempatkan. Bisa menaruh posisi yang tepat, proporsi yang tepat untuk uang dan untuk Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara kasih, kita yang membuat apakah uang itu menjadi tuan di dalam hidup kita atau uang itu bisa menjadi hamba. Hamba maksudnya Bapak Ibu Saudara kasih ya. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih kalau hamba mengerti ya Bapak Ibu Saudara kasih bahwa itu adalah seseorang yang bekerja untuk kita, melakukan apa yang kita suruh, apa yang kita perlukan, seperti apa yang kita mau. Itulah yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan harusnya uang itu adalah menjadi hamba, bukan menjadi tuan yang menguasai setiap kita. Menjadi tuan artinya apabila sesuatu itu, uang itu menguasai kita, lebih banyak dia menghabiskan waktu kita, pikiran kita, bahkan tenaga kita, bahkan semua fokus, semua perhatian kita. Kalau selalu berbicara tentang uang itu menghabiskan waktu kita, menghabiskan energi kita, pikiran kita, fokus kita, berarti Bapak Ibu Saudara kasih, uang sudah menjadi tuan di dalam hidup kita. Nah, coba kita mulai merenung Bapak Ibu Saudara kasih. Saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak sedang bilang bahwa uang tidak perlu, uang tidak penting. Tidak Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi bagaimana kita menempatkan, bagaimana kita membuat posisi yang benar bahwa uang itu seharusnya tidak menjadi tuan atas hidup kita. Sampai menguasai pikiran, tenaga, waktu, semua perhatian kita hanya untuk uang. Kalau ada lagu mengatakan, apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang gitu ya Bapak Ibu. Itu ada lagu anak-anak gitu ya. Tapi memang benar Bapak Ibu Saudara kasih, tanpa kita sadari mungkin Bapak Ibu Saudara kasih. Itu sering menjadi sesuatu yang itu tadi tanpa kita sadari. Tapi ternyata itu sudah mengambil porsi yang sangat banyak. Bahkan mungkin hampir seluruh bagian hidup kita sudah diambil oleh uang tersebut. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, saya sangat percaya ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ada hal yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita, dia mau kita hidup dalam rencana Tuhan. Bukan berarti uang itu tidak perlu, tapi ada cara-cara yang dibuat oleh Tuhan bagaimana kita memperlakukan, bagaimana kita mencari, bagaimana kita mengumpulkan uang. Ada caranya Tuhan dan ada cara dunia. Jadi kalau cara dunia Bapak Ibu Saudara kasih adalah bahwa uang menjadi tuan. Tetapi kalau kita mau caranya Tuhan bahwa uang itu adalah hamba. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 21, Matius 6 ayat 21 dan di Lukas 12 ayat 34. Ini luar biasa ayatnya sama persis. Dan isinya adalah karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bagian ini menjelaskan yang sangat gamblang bagi setiap kita. Kita boleh bilang bahwa oh enggak, saya tidak seperti itu gitu ya. Tapi kebenaran ini bilang bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Di mana engkau menempatkan lebih banyak pikiranmu, tenagamu, waktumu, segala hal upayamu, kemampuan kita, maka di sanalah sebenarnya hati kita sedang berada. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ini adalah perkataan Paulus, Bapak Ibu Saudara kasih. Saya bacakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini adalah perkataan Paulus yang mengatakan bahwa karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau sampai segala sesuatu uang itu sudah menguasai kita, berarti Bapak Ibu Saudara kasih itu sudah masuk dalam area cinta uang. Dan dikatakan dalam bagian ini bahwa akar dari segala kejahatan. Tidak dikatakan bahwa cinta uang itu adalah kejahatan, tetapi akar dari semua kejahatan itu adalah
cinta uang. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, setiap kita yang ada di sini, firman Tuhan ini mengingatkan kita lagi dan menolong kita memahami. Supaya saya sangat percaya bahwa sebagai umat Tuhan yang ada di jemaat ini, saya sangat percaya kita tidak cinta uang. Tapi kebenaran ini menolong kita untuk mengingatkan kita lagi bahwa mari fokus kita kepada Kristus. Karena dikatakan bahwa akar segala kesehatan adalah cinta uang. Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan gak bilang uang itu gak perlu. Tuhan tahu bahwa uang itu diperlukan untuk segala sarana yang kita perlukan di dunia ini, di hidup ini. Untuk hidup, untuk sekolah, bahkan untuk pelayanan, untuk penginjilan dibutuhkan uang. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih, ini menekankan bagi setiap kita tidak menjadi cinta uang. Selanjutnya dikatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Kalau yang pertama, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan ternyata itu juga membuat beberapa orang, ada banyak orang mulai menyimpang dari iman. Kenapa? Karena memburu uang. Memburu uang, Bapak Ibu Saudara kasih, uang itu bukan untuk diburu. Tugas kita, tanggung jawab kita adalah fokus kepada Tuhan dalam setiap tanggung jawab, dalam setiap pekerjaan yang Tuhan kasih. Dan uang itu akan mendatangi kita. Bukankah di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara kasih? Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi kalau tujuan kita, fokus kita adalah mengejar, fokus kita sampai di sini dikatakan memburu gitu ya, memburu uang, memburu kekayaan, maka dikatakan banyak orang menyimpang dari iman. Tapi kalau orang mengutamakan, mencari kerajaan Allah, kebenaran Allah, kehendak Allah. Dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kita lakukan dengan maksimal. Maka uang itu akan mengikuti. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang yang cinta uang, orang yang fokusnya kepada uang, maka dikatakan itu menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Udah pasti Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau di pikiran kita, kalau di dalam hidup kita hanya uang-uang gitu ya. Kerja sampai tidak kenal waktu, tidak ada istirahat. Tidak ada relasi di keluarga gitu ya. Bahkan dengan orang-orang tidak ada relasi. Pokoknya yang kita pikirkan bekerja dan cari uang gitu. Dan di sini dikatakan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Berbagai-bagai duka itu Bapak Ibu Saudara kasih. Sangat bisa kita bayangkan dan hal yang sangat sering terjadi hari-hari ini. Di keluarga-keluarga. Ketika orang tua cari uang dari pagi sampai malam, gak pernah ketemu dengan anak, tidak ada pernah relasi, tapi uang terus disuplai, disupport terus uang, tapi tidak pernah ada hubungan, tidak pernah ada ya relasi gitu ya, tidak ada kasih terhadap anak, tidak ada waktu untuk bersama. Kita mengerti Bapak Ibu Saudara kasih, kita bisa bayangin Bapak Ibu Saudara kasih, anak ini nanti bisa berhasil, tapi ada banyak orang yang kepahitan, ada banyak orang yang berontak kepada orang tuanya karena mereka merasa bahwa bukan hanya itu yang mereka perlukan. Banyak Bapak Ibu Saudara kasih. Ada banyak yang kita lihat. Itu nggak jauh Bapak Ibu Saudara kasih. Ada di lingkungan-lingkungan yang kita kenal. Bahkan mungkin kita punya keluarga atau saudara yang seperti itu. Wah, secara keuangan dia disuplai semuanya gitu. Tersedia semuanya keuangan. Tapi dia nggak pernah bercengkrama. Dia nggak pernah ya ketawa-ketawa dengan orang tuanya karena orang tuanya nggak punya waktu. Dan firman Tuhan ini sudah mengatakan itu Bapak Ibu Saudara kasih. Dan dikatakan itu mendatangkan itu berbagai-bagai duka. Menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Apakah Tuhan tidak menghendaki kita bekerja? Oh iya Bapak Ibu Saudara kasih. Karena firman Tuhan juga menyuruh kita untuk bekerja. Untuk apa? Lewat pekerjaan kita juga Bapak Ibu Saudara kasih. Kita berkarir dan sudah ada pasti. Ada upah untuk itu. Tapi tujuan kita Bapak Ibu Saudara kasih bukan mencari itu. Tapi itu adalah sesuatu yang ditambahkan seperti di dalam Matius 6 ayat 33 tadi. Itu adalah sesuatu yang mengikuti kita. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Ini adalah salah satu ciri manusia akhir zaman. Bapak Ibu Saudara kasih, kita hidup di akhir zaman.
Dan salah satu ciri manusia yang hidup di akhir zaman adalah, dari bagian ini dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di awal ini dikatakan, kalau di atas perikopnya itu dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih adalah salah satu ciri manusia akhir zaman, yaitu dikatakan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Ada banyak akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara kasih, orang gak peduli ngapain memberikan waktu untuk orang lain. Saya masih butuh ini gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih. Saya mengerti dengan kondisi pandemik saat ini Bapak Ibu Saudara kasih. Kita tahu semua mengalami, bukan hanya orang di luar Tuhan, tapi juga mungkin yang ada di dalam Tuhan juga. Iya, kondisi ini Bapak Ibu Saudara kasih, sistem, keadaan. Dengan pandemik ini Bapak Ibu Saudara kasih, ada banyak yang terganggu keuangannya. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa sebagai orang percaya, orang yang mempercayai Tuhan, kita berbeda. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, di tengah semua orang yang hari-hari ini sikapnya hanya mementingkan diri sendiri. Saya gitu ya. Wah, boro-boro mau membantu orang gitu. Boro-boro mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Saya aja kurang, saya aja butuh. Bapak Ibu Saudara kekasih, ternyata itu adalah ciri dari manusia akhir zaman. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena kalaupun kita hidup dalam sistem yang saat ini semuanya kena pandemi. Tapi bukankah kita mempercayai bahwa sistem yang kita hidupi adalah sistem kerajaan Allah yang tidak pernah kekurangan. Dia akan supply. Sejauh kita mempercayai Bapak Ibu Saudara kasih, Dia adalah Allah Yehova Jireh bagi kita. Dia akan menyediakan bagi kita. Dan persediaannya selalu jauh melebihi apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya sangat percaya itu Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa setiap kita orang-orang percaya yang selalu mengklaim itu, mempercayai itu, memperkatakan itu, maka kita akan menerima itu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa semua kita sebagai orang-orang percaya, mari terus. Iya, kita ada di dalam hidup saat ini, iya Bapak Ibu Saudara kasih, tapi mari kita fokus kepada Allah adalah penyedia kita. Kalau di dalam Filipi dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Menurut kekayaan Allah yang tidak ada batasnya. Menurut kemuliaannya. Allah itu sangat mulia. Dalam memberi itu tidak memberi setengah. Tapi Dia memberi yang terbaik bagi setiap kita. Dan itu hanya berlaku bagi orang yang mempercayainya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, saya mendorong setiap kita, mari mempercayai Tuhan. Karena kita hanya menerima ketika kita mempercayainya. Bagian ini mengatakan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ini yang dikatakan oleh Paulus Bapak Ibu Saudara kasih, ciri manusia di akhir zaman. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Ini adalah tulisan dari seorang yang punya pengalaman yang paling kaya dari satu-satunya manusia yang sebelumnya dan sesudahnya tidak ada yang melebihi dia. Siapa dia Bapak Ibu Saudara kasih? Salomo. Alkitab mencatat dialah yang paling kaya. Tidak ada lagi sebelum dan sesudahnya Salomo yang paling kaya. Tapi apa yang Salomo katakan di dalam pengkhotbah ini? Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Tidak dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih bahwa siapa yang punya uang, bukan, tapi mencintai uang, maka dikatakan dia nggak akan pernah puas gitu. Bapak Ibu Saudara kasih, saya berharap ketika ada seseorang yang punya pengalaman yang dia bilang yang paling kaya dan tidak ada lagi yang mengatasi dia, dia katakan, saya udah pernah kaya. Tapi ternyata ketika mencintai uang, kita tidak akan pernah puas dengan uang itu. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan
uang. Kalau dia udah bilang itu bahwa gak usah, jangan mencintai uang karena tidak akan pernah puas ketika mencintainya. Saya berharap sih kalau sudah ada yang punya pengalaman dan real pengalaman ketika memberitahukan buat kita, ya harusnya sih kita terima. Dan dikatakan lagi selanjutnya, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Apakah kita nggak boleh kaya? Sangat boleh Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi mencintai kekayaan artinya Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika mengatakan mencintai itu bisa menghalalkan segala cara. Dan fokus hanya untuk supaya punya uang yang banyak. Supaya punya kekayaan. Maka dikatakan tidak akan pernah puas. Dan kalau mau dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih berarti ya sia-sia gitu. Ngapain ngerjain hal yang sia-sia gitu. Itu kebenaran firman Tuhan sampaikan bagi kita. Sehingga saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara kasih. Setelah rasanya hampir 2 bulan ya Bapak Ibu. Mulai dari September kita berbicara tentang uang ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih ini sungguh-sungguh menolong hati setiap kita. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita memposisikan, membuat prioritas di dalam hidup kita. Bahwa uang itu bukan menjadi Tuhan bagi kita. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan harusnya uang itu adalah hamba, alat, sarana untuk membuat segala rencana Tuhan jadi di dalam hidup kita. So karena itu Bapak Ibu Saudara kasih pasti Tuhan menyediakannya buat kita. Tuhan pasti menyediakannya bagi kita. Ini bagian-bagian Bapak Ibu Saudara kasih yang menolong kita. Saya berharap tidak lagi sebagai orang-orang percaya kita mengalami hal ini lagi gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih. Ada banyak tadi dikatakan bahwa efek dari pengaruh dari ketika kita mencintai uang, menjadikan uang itu menjadi Tuhan dan kita menjadi hamba uang. Kita diperhamba oleh uang, diperalat bahkan uang itu untuk melakukan segala macam. Lewat apapun yang kita kerjakan, baik lewat bisnis gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih. Mari kita tetap di dalam pekerjaan kita mengupayakan, karena kita berbicara tentang mengelola keuangan. Adalah juga untuk membuat uang, talenta, segala hal yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita itu bertambah, bermultiplikasi Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi sekali lagi, bukan diperbudak dan bukan dikuasai. Ini sikap yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih yang perlu bagi setiap kita sebagai orang percaya. Dan sikap yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih adalah harusnya bagian kita sebagai orang percaya di dalam Amsal yang 10 ayat 22 dikatakan begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita kaya karena memang kita diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu berkah. Berkah apa? Yaitu Kristus yang ada di dalam kita. Rohnya yang ada di dalam kita. Di dalam Efesus 1 ayat 3 itu jelas sekali dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih. Bahwa segala berkat rohani ada di dalam kita. Inilah yang membuat kita menjadi kaya. Inilah yang membuat kita menjadi kaya karena kita memiliki Kristus. Inilah yang membuat kita menjadi kaya. Itu yang dikatakan oleh Amsal. Bahkan ketika Yesus belum ada di zaman itu. Tapi Amsal sudah mengatakan itu. Bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih begini. Bahwa kita perlu bekerja, kita perlu berbisnis, kita perlu melakukan pekerjaan-pekerjaan usaha. Tetapi kalau kita dengan susah payah di dalam mengerjakannya itu berarti kita sedang tidak ada di dalam rancangannya Tuhan. Karena ketika kita di dalam rancangannya Tuhan, kita pastikan dulu, kita percaya bahwa kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita ada di dalam rancangannya Tuhan. Maka walaupun kita bekerja, walaupun kita berbisnis, tetapi itu tidak membuat kita tersiksa. Ketika kita ada di dalam rancangan itu. Itu yang dikatakan firman Tuhan ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ada banyak cara orang untuk kaya. Ada banyak yang meninggalkan keluarga. Ada banyak yang melentarkan keluarga. Ada banyak yang berbisnis dia main curang. Tapi dalam bagian ini dikatakan enggak, bukan itu cara yang Tuhan mau untuk kita kaya. Karena Tuhan memberkati kita. Sehingga apapun posisi kita, apapun usaha kita, apapun yang kita kerjakan, semua berhasil.
Sama seperti Tuhan mengatakan kepada Yusuf. Di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua dikatakan, Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apa yang dilakukannya berhasil. Ini juga dalam perkataan yang sama buat kita. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan tinggal menunggal dengan kita. Itu sebabnya apapun yang kita kerjakan berhasil. Bisnis kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, segala sesuatu berhasil. Amsal yang ke-10 ayat yang ke-6a, berkat ada di atas kepala orang benar. Di sini nggak dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih berkat ada di atas kepala orang rajin, orang pintar. Walaupun itu perlu Bapak Ibu Saudara kasih, tapi luar biasanya sebenarnya berkat itu ada karena kita percaya kepada Yesus. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita diperhitungkan kebenaran Kristus, diperhitungkan bagi kita. Sehingga kita disebut orang benar. Saya orang benar. Bapak Ibu Saudara kasih orang benar. Kenapa? Karena kita percaya kepada Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, berkat itu sudah ada di atas kepala kita. So kita bisa bilang Bapak Ibu Saudara kasih, kita adalah orang yang diberkati. Oleh karena kita orang yang diberkati, sehingga apapun yang kita kerjakan berhasil, melimpah, berbuah, sukses. Itu yang Tuhan katakan. Itu bagian kita sebagai orang percaya. Betapa harusnya kita bersyukurnya Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan gak mau kita tersiksa. Tuhan gak mau kita mengalami berbagai-bagai penderitaan, duka. Ketika di dalam mencari uang atau mengumpulkan harta. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan mensuplai. Tuhan akan memerintahkan berkatnya di dalam hidup kita. Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Wow, di sini Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan bahwa jangan mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Bagaimana caranya mengumpulkan harta di sorga? Bagaimana membuat uang kekayaan kita ini semua yang ada. Ya kalau dibilang kekayaan Bapak Ibu Saudara kasih rumah, mobil. Apalagi Bapak Ibu Saudara kasih tanah, uang, deposito kita yang banyak itu. Membuat itu bisa sampai ke surga gimana caranya. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih untuk jemaat di tempat ini. Bapak Gembala kita sudah sangat gamblang berulang-ulang menyampaikan ini bagi kita. Bagaimana caranya supaya harta yang kita miliki di dunia ini Bapak Ibu Saudara kasih bisa sampai kepada kekekalan dengan menggunakannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Gembala kita suka bilang Bapak Ibu Saudara kasih, kalau punya rumah pakai rumahmu untuk melakukan persekutuan, intinya adalah sarana untuk membawa orang mengenal Tuhan. Uang yang ada, mari pakai memberkati orang lain. Pelayanan begitu banyak membutuhkan keuangan. Supaya ke pelosok-pelosok itu butuh uang. Mari pakai uang itu, supaya itu sampai langsung ke surga. Apapun, bahkan jabatan sekalipun. Bahkan tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Mari kita pakai, mari pindahkan itu harta itu. Entah itu kekayaan, entah itu mobil, entah itu uang, entah itu rumah, apa saja. Mari kita pindahkan. Supaya itu sampai kepada kekekalan dan mengumpulkannya harta di surga. Dengan itu menjadi sarana, menjadi alat untuk penginjilan. Untuk membawa orang, kita investasikan supaya itu benar-benar memperkenalkan Kristus kepada orang-orang. Itu cara yang sangat efektif untuk mengumpulkan harta di sorga. Bahkan di dalam Lukas 12 ayat 33 dikatakan begini. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Bagian ini mengatakan jual segala milikmu dan berikanlah sedekah. Bermurah hati sama Bapak Ibu Saudara kasih. Mari kita pakai apapun yang kita punya. Uang, harta, jabatan.
Mari kita pakai Bapak Ibu Saudara kasih. Menjadi sarana untuk memperlebar kerajaan Allah. Lewat apa? Banyak caranya Bapak Ibu Saudara kasih. Mensekolahkan orang. Menolong orang lain. Mendidik orang. Penginjilan. Menolong hamba-hamba Tuhan. Menaruh dana untuk hamba-hamba Tuhan. Yang akan ke pelosok-pelosok yang membutuhkan dana yang begitu besar. Dalam penginjilan-penginjilan yang dilakukan. Itu salah satu cara Bapak Ibu Saudara kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih. Contoh di dalam Alkitab. Bagaimana Abraham. Yang kita tahu Bapak Ibu Saudara kasih. Sangat kaya. Kejadian 13 ayat yang ke-8 sampai 11. Maka berkatalah Abraham kepada Lot. Janganlah kiranya adanya perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jikalau engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jikalau engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ini Bapak Ibu Saudara kasih yang kita tahu bahwa Abraham itu adalah orang yang sangat kaya sekali. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara kasih cerita ini bahwa saya sangat-sangat memberkati bagaimana Abraham itu adalah orang yang ya kalau saya bilang itu tidak cinta uang gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih ya. Tidak menjadi hamba uang. Kenapa? Abraham ini Bapak Ibu Saudara kasih dia bawa ponakannya, anak dari saudaranya Lot ikut bersama-sama dengan dia. Dan keduanya mereka menjadi diberkati, sangat kaya. Ada banyak sekali domba-dombanya. Dan ketika mereka tinggal di satu tempat, dan terjadilah Bapak Ibu Saudara kasih, kekurangan tempat untuk mereka, para gembala-gembalanya ini untuk memberi makan domba-dombanya. Dan luar biasanya, Abraham ini bilang gini sama Lot sebagai ponakannya. Lot, supaya kita nggak berkelahi, supaya gembala-gembala kita juga nggak berkelahi. Mari kita mengambil tindakan yang seperti ini. Yang luar biasanya, Abraham ini bilang begini. Mari pilih. Jika kamu ke kiri, maka aku ke kanan. Jika kamu ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak Ibu Saudara kasih, apa yang kita lihat dan kita pelajari dari Abraham ini? Dia mau menghindari pertengkaran. Tapi ada banyak tadi kalau di dalam Perjanjian Baru tadi Paulus mengatakan bahkan orang yang cinta uang itu membuat banyak siksaan, membuat banyak pertikaian. Ada banyak orang karena uang berkelahi, bukan hanya teman bisnis, tapi anak terhadap orang tua, bahkan sesama saudara kandung berkelahi karena uang. Tapi di sini kita melihat bagaimana Abraham, dia menghindari walaupun ini Lot hanya sekedar keponakan, tapi dia bilang, mari supaya kita damai, supaya kita aman. Saya nggak mau itu terjadi. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih, dia tidak ngoyo. Dia nggak bilang, hei Lot kamu ponakan ya. Jadi harusnya saya yang lebih dulu memilih. Ini saya udah lebih duluan. Saya yang dipanggil Tuhan bukan kamu. Tapi toh kamu udah diberkati juga. Nah oleh karena itu kamu yang harus pergi. Saya yang ada di sini. Enggak Bapak Ibu Saudara kasih. Ada banyak orang ketika berbisnis berkelahi. Tapi di sini Abraham tidak ngoyo Bapak Ibu Saudara kasih. Dia luar biasa bahkan dia bilang. Oke, kamu pilih. Kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Saya mengerti Bapak Ibu Saudara kasih kenapa Abraham bisa seperti itu. Karena dia tahu Bapak Ibu Saudara kasih dia diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Kita tahu persis kejadian ini adalah di pasal 13. Dan sebelumnya di pasal 12. Yaitu kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat.
Ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, di pasal 12 bahwa Tuhan sudah berfirman kepada Abraham bahwa Abraham ini diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, di sini dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dia sudah menerima janji Allah. Dia menghidupi firman Tuhan kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, dia tahu. Bahkan ketika dia mengizinkan Lot ada di situ, itu tidak akan pernah mengurangi kekayaannya. Itu tidak akan pernah mengurangi harta yang dia punya. Bapak Ibu Saudara kasih, harusnya ini menjadi sikap kita sebagai orang percaya. Dalam berrelasi, khususnya berbicara tentang keuangan. Entah itu bisnis, apapun. Membuat hati kita tetap tenang. Bahkan setuju sekali dengan Pak Gembala yang bilang, bahkan ketika orang menipu sekalipun, itu tidak akan pernah merugikan kita. Walaupun kita nggak mau perlu, biarin aja saya ditipu, nggak begitu gitu ya. Tapi pada prinsipnya kita tahu sama seperti Abraham. Karena panggilan yang sama kepada Abraham, itu juga menjadi panggilan setiap kita. Bahwa kita adalah orang yang diberkati. Orang yang besar, orang yang masyhur. Oleh karena itu, itulah yang akan membuat kita berhasil. Sehingga ketika ada banyak hal di dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, usaha, itu tidak akan membuat kita ngoyo, itu tidak akan membuat kita apalagi berkelahi. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih. Ini kebenaran firman Tuhan. Mazmur 16 ayat yang ke-6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Bagian ini mengatakan bahwa setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita, khususnya di dalam usaha, khususnya dalam bisnis, berbicara tentang keuangan, kita selalu mendapatkan yang terbaik. Bukan karena upaya kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita diberkati. Itu yang membuat sehingga apapun yang kita lakukan berhasil. Bapak Ibu Saudara kasih, saya mengakhiri untuk bagian ini. Tapi saya berharap Bapak Ibu, ini sungguh-sungguh menolong kita. Sebagai orang-orang percaya, kita mengerti Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa seharusnya uang tidak menjadi tuan, tapi dia adalah hamba bagi setiap kita. Kalau dia menjadi hamba, dia menjadi alat, dia menjadi sarana untuk membuat kita sampai terus mengerjakan setiap hal-hal yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sebelumnya. Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bahkan jauh lebih dari yang kita siapkan. Ini tidak hanya berbicara Bapak Ibu Saudara kasih hanya hal rohani, tapi bahkan untuk secara finansial juga Bapak Ibu Saudara kasih. Rancangan Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih bahwa kita adalah diberkati, makmur. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Sampai dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih berkelimpahan. Supaya kita bisa menjadi saluran berkatnya. Tidak hanya berkecukupan. Walaupun caranya Bapak Ibu Saudara kasih, sikap kita harus mencukupkan diri. Tetapi kalau berkat dari Tuhan di dalam hidup kita, berkelimpahan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Supaya kita bisa mengalirinya kepada yang lain. Itu bagian kita. Itu bagian kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih. Mari menjadi pengelola yang baik. Dari setiap talenta, harta, kekayaan, jabatan, kepopuleran, segala hal yang Tuhan percayakan bagi kita menjadi pengelola, menjadikan itu adalah sarana untuk memperlebar kerajaan Allah, memperkenalkan Kristus kepada orang-orang. Sehingga kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, kita boleh bersuka cita karena kita sudah menaruh harta di sorga yang sudah kita siapkan, bahkan kita masih ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau mau kami hidup di dalam cara-Mu, Engkau mau kami hidup di dalam sistem yang Kau buat. Engkau mengatakan bagi setiap kami, ketika kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, termasuk keuangan, termasuk kekayaan, segala yang kami perlukan di dunia ini Tuhan. Itu adalah sesuatu yang mengikuti kami.
Ketika kami fokus, ketika kami ada di dalam rancangan-Mu, ada di dalam sistem yang sudah Engkau tentukan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak terima kasih, doaku untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Supaya semua kami Tuhan boleh berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Sampai kami melihat janji-janji-Mu Tuhan. Yang sudah Engkau sampaikan bagi kami pagi hari ini, kami terima. Bahwa kami adalah orang yang diberkati. Berkat Tuhan ada di atas kepala kami. Dan kami adalah orang-orang yang kaya, berkelimpahan. Itu menjadi bagian setiap kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami dalam setiap hal-hal praktis yang kami lakukan. Dalam kehidupan kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami. Sehingga kami boleh berhikmat. Sungguh hikmat Allah turun bagi setiap kami, khususnya di dalam finansial. Sehingga firman-Mu digenapi. Kami boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Supaya lewat hidup kami, lewat harta, lewat keuangan yang Tuhan percayakan. Banyak orang diberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, oh, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur bahwa kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat seluruh jemaat Tuhan yang kami percaya Tuhan sampai hari ini karena Engkau adalah gembala yang baik. Engkau memelihara mereka Tuhan. Engkau ada bagi setiap mereka dalam setiap hal yang mereka hadapi Tuhan. Baik secara pribadi, baik dalam keluarga, baik di dalam usaha, dalam bisnis. Tuhan hadir di sana dan kehadiran-Mu Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Sebab firman-Mu mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Biar seluruh jemaat Tuhan yang berseru kepadamu Tuhan akan menerima segala kelimpahan dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami bersyukur Bapak yang baik buat hamba-Mu Pak Tarigan sebagai gembala kami.
Tuhan Yesus, terima kasih buat Engkau yang mempercayakan hamba-Mu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat sukacita, terima kasih buat hikmat yang daripada Tuhan. Terlebih Tuhan, buat kesehatan bahkan umur yang panjang untuk boleh terus Tuhan menggembalakan kami jemaat-jemaatnya, baik yang ada di Bandung maupun di daerah-daerah yang Tuhan percayakan. Juga memberkati Ibu sebagai penolong. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita senantiasa. Buat semua anak-anak juga diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur buat hamba-Mu Pak Samuel sebagai wakil gembala di jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bapak, kami berdoa supaya ada hikmat, ada kekuatan yang boleh terus mengalir atas hamba-Mu ini. Boleh terus Tuhan kuat, sehat untuk melakukan setiap tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan. Kau memberkati Ibu, Engkau memberkati anak-anak. Terima kasih Bapak yang baik. Juga kami bersyukur Tuhan buat semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Baik sebagai pekerja, bahkan juga Tuhan untuk yang terlibat dalam pelayanan. Bapak, kami percaya Engkau Tuhan akan melimpahi kami dengan segala kebaikan-Mu. Sehingga kami boleh menjadi saluran berkat-Mu dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapak, juga kami bersyukur buat setiap tim-tim misi kami di seluruh Indonesia. Ada begitu banyak dan kami berterima kasih karena Tuhan sampai hari ini Tuhan mereka tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena Tuhan mensuplai segala kebutuhan keperluan mereka. Baik Tuhan dalam kehidupan pribadi, baik di dalam pelayanan juga kami percaya Tuhan menjadi penyedia. Tuhan juga memelihara seluruh jemaat yang Tuhan percayakan. Kami rindu Tuhan supaya jemaat-jemaat itu boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kami juga bersyukur buat pelayanan TK yang ada. Terima kasih ada begitu banyak TK-TK yang saat ini Tuhan percayakan dalam pelayanan ini. Bapak, kami percaya juga bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang diperlukan. Diberkati setiap guru-guru yang mengajar. Ada hikmat yang daripada Tuhan mengalir atas setiap guru-guru. Menolong anak-anak yang masih kecil ini Tuhan. Dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya kelak ketika mereka dewasa. Mereka menjadi orang-orang juga yang siap untuk membuat perubahan di tengah bangsa ini. Terima kasih juga Tuhan. Untuk ITHB kami bersyukur buat lembaga ini. Karena kami tahu lembaga ini milik-Mu. Oleh karena itu kami percaya Engkau menyediakan segala yang diperlukan. Terima kasih untuk setiap pimpinan. Terima kasih untuk para dosen. Terima kasih untuk para staf. Terima kasih untuk semua yang ambil bagian. Kami percaya Tuhan. Engkau yang mengirimkan mereka Tuhan. Untuk membangun lewat pelayanan di ITHB ini Tuhan. Sehingga kami percaya supaya ITHB ini Tuhan boleh berjaya di dalam Yesus Kristus. Semakin banyak orang-orang yang dipersiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk siap menjadi pemimpin di masa depan di tengah bangsa ini. Terima kasih, kami memberkati seluruh mahasiswa yang dipercayakan oleh Tuhan. Kami juga berdoa supaya Engkau Tuhan hadir dalam setiap pribadi lepas pribadi, menolong mereka Tuhan. Sehingga studi mereka juga boleh berhasil. Khususnya semester ini Tuhan kami percaya mereka boleh lewati dengan baik walaupun dengan secara online. Ada kasih karunia Tuhan, ada pertolongan Tuhan atas setiap mereka pribadi lepas pribadi. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur bahkan untuk bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia dan kami mau terus menaruhkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau lah Tuhan penjaga atas bangsa ini. Kau 24 jam berjaga atas bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk Bapak Jokowi sebagai presiden kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan. Untuk boleh Tuhan sampai hari ini memimpin bangsa ini. Kami melihat ada banyak begitu perubahan. Ada banyak hal yang baik boleh terjadi di tengah bangsa ini. Walaupun banyak kesulitan. Tapi kami bersyukur Tuhan. Bangsa ini sampai hari ini tetap kuat, tetap teguh. Dan kami berdoa Tuhan. Supaya Tuhan campur tangan juga dalam penanganan untuk masalah pandemi yang sedang dihadapi saat ini. Kami mau katakan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan bangsa ini. Dari setiap virus, dari setiap sakit, penyakit. Bahwa bilur Yesus menyembuhkan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menerima berkat. Mari kita bersama-sama berdoa, kita mengangkat tangan kita. Kami mengangkat tangan kami dan kami menadahkan tangan kami, hati kami, hidup kami. Karena kami tahu Engkau adalah Bapa yang selalu siap dan ingin untuk memberkati setiap kami.
Di dalam Yesus Kristus yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan persekutuan Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menyertai kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Setiap hari sampai Engkau datang menjemput setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.